Bel, nyanyi lagu lah. Dari tadi main gitar tapi nggak pernah nyanyi. Lagu apa nih boy? Yang bisa semuanya aja. Emang boleh? Ayo, Emang boleh. Laskar Pelangi dah semuanya. bebas. Laskar Pelangi. Bebas daripada Pertamanya di mana? Mimpi, Mimpi. mimpi, Ya. mimpi adalah buku satu kita. Beli baca buku mulu. Lagi galau. Buku tuh bisa merusak apa? Bisa memperbaiki mood yang rusak yang beda-beda sih. Kalau pemuda kayak aneh bertiga ini emang ada nggak kata-kata buat yang bertiga yang suka nyanyi, suka galau malam-malam? Suka kita Mood kita nggak jelas lantang-lantung. iya. Mood kita sering berubah nggak sih? Pernah nyadar nggak sih? Kadang lagi taat ibadah ya enak ibadah. Kadang suka males, kadang suka nafsunya diturutin mulu. Bener gak sih? Pernah berpikir kayak gitu gak sih? Kenapa Allah nyiptain kita, mood kita naik turun? Karena hati kita sering dibalik-balikin sama Allah. Kemarin nih ke Ustadz Samsurizal minta pesan, Ustadz Ani minta pesan dong Ustadz buat pemuda zaman sekarang. Ada 3 pesan yang belum kasih ke anak. 3 doang sebenarnya gue jali pesan-pesannya. Singkat, padat dan jelas. Apa tuh Ustadz? Kapan nanti kesana? Kemarin habis sisa langsung sana. Itu. Apa pesannya Ustaz? 3 pesan Ghazali. Pertama puasa. Puasa. Iya puasa. Menahan diri itu ya? Iya menahan diri. Tahu nggak kenapa puasa kata beliau tuh yang pertama? Ada yang tahu? Tahu nggak cek? Jadi nanti. Puasa. Karena dalam puasa tuh kita menahan diri dari segala sesuatu. Coba pikir deh, ketika kita lagi lapar, kita punya nafsu nggak kira-kira? Kayaknya buat bangun dari tidur aja susah nggak sih? Karena kita lagi menahan sesuatu. Gitu. Makanya beliau pesan yang pertama tuh puasa. Ih, pas Anda denger juga puasa. Aku nanya pertama-tama sebelum minta pesan ke beliau, males puasa. Pas Anda amalin kemarin tuh hari Kamis, manjur banget. Itu juga serius ya Bel, puasa. Bel, manjur Labu banget. Jumat tapi. Itu dia. Labu Jumat. Ini Manjur puasa banget. Ramadan aja nggak boy? Ente. Dicek nih. Terus yang kedua kata Ustadz Samsurizal, yang kedua itu jangan pernah mau berbuat maksiat. Ketika ada hawa nafsu awal dari perbuatan maksiat tersebut, cegah. Maksudnya ngerti gak? Tahan. Iya, misalkan dari nonton hal yang gak enak tuh, awalnya dari apa? Dari TikTok misalkan, terus ke Facebook, terus ke situs-situs. Itu kan berarti ada tahapan-tahapan dari awal kita mulai menonton maksiat itu kan? Oh jadi dari bawah. Iya. Tapi kalau TikTok aneh mah Muslim semua. Nah kalau itu bagus sih, lagi Tapi Dikbel. Kalau Dikbel, aneh yakin sih. Basket ya. Iya, saya basket semua. Tapi kalau basket yang gendang-gendang itu kan bahaya. Apaan emang ini? So ngertiin deh. Yang ketiga, baru yang ketiga itu kata Ustadz Samsurizal, perbanyak amal ibadah. Nah, habis dari rumah beliau itu, Ana langsung nyatet di list-list buku Ana. Dari surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk, itu Ana wajib baca setiap hari. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak amal ibadah, cek. Dengan kita memperbanyak amal ibadah, kita bakalan bingung. Kita bakalan nggak ada bingung dalam hari kita, dalam hari-hari Tenang kita. gitu ya? Iya. Nggak buntu pikiran. Iya, kan kalau kebanyakan orang yang mau melakukan maksiat itu dia bingung. Ah, abis ini mau ngapain ya? Ah, udah ngopi gitu. Ah, abis ini mau ngapain ya? Ah, mau ini ah. Pasti dia karena dia bingung, dia nggak punya arah mau kemana, akhirnya dia bingung dan memilih jalan yang itu. Gitu. Terus Ustadz Samsuri, Ana ngomong lagi ke beliau nanya, Ustadz, kira-kira kalau kita punya banyak cita-cita itu kita harus gimana Ustadz? Buat anak Gen Z lah Ustadz, pesan. Sebenarnya kalau kita punya cita-cita Ghazali itu bagus. Misalkan Encek punya cita-cita jadi pemain bola, jadi pemain gitar, atau Dikbel punya cita-cita jadi pemain basket, pemain gitar, atau Aim pengen cita-cita jadi ulama besar, jadi ahli hukum. Itu nggak apa-apa sebenarnya kata beliau.
justru sekarang ini yang kita harus coba gitu. Karena di usia kita yang sekarang ini kita masih labil dengan pilihan. Oh, masih bisa rentang-rentang lah ya. Iya. Bisa gonta-ganti. banyak pilihan. Iya. Dan Benar ya. iya. Juga kita harus. Salah satunya menuntut ilmu kan gitu. Dan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu nulis perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau gini, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fikih buat memperkuat agama kita. Yang kedua itu ilmu kedokteran buat memperkuat badan kita. Badan kita udah sehat, akal kita udah sehat, agama kita udah kuat, lengkap kita. Ibadah tenang. Iya. Itu saya baca buku apa? Luka hati yang aku syukuri. Pas banget Tim, nggak bohong. Kemarin Anda baru ikut seminar atau pelatihan di itu Bel, di Puncak Bel. Wah itu acaranya enak banget, cek nggak bohong. Itu Anda nginep 3 hari 2 malam. Yang ngadain santri Gratis nulis. ya? Gratis, Anda dikasih makan, dikasih jajan, dikasih semuanya, dikasih. Di sana minim banget Tim, buat cowoknya. Apa kebanyakan ceweknya. Makanya tuh godaannya emang besar. Makanya kata Syamsul Rijal tuh pas banget itu. Dan juga dalam Al-Quran tuh godaan yang paling berat itu melawan wanita. Ya nggak cek? Paling kuat itu. SG-nya nih sering. Enggak lah. Paling berat tuh Bel. Kata Al-Quran itu udah kata perkataan ilahi, bukan siapa-siapa lagi. Alhamdulillah nih jauh dari wanita. Alhamdulillah. Tapi dekat dengan perempuan. Beda ya, wanita dan perempuan memiliki konteks yang berbeda. Jadi isi. Perempuannya mungkin ibunya gitu. Itu Bel sih. Emang kalau kita hidup Ibu itu udah apa tuh? luka hati yang aku syukurin karena Tuhan begitu menyayangiku. Jadi ketika kita sedang patah hati baca buku ini, kayak misalkan kita lagi nggak bersyukur nih, pas Anda baca buku ini, wah masih ada orang yang kurang beruntung daripada kita. Masih iya, masih bawah daripada kita. iya. Kata Allah juga kalau kita mau, kata Mahfuzut ada kan, kalau kita mau melihat harta orang lain maka lihat yang ada di bawah kita, tapi kalau kita mau melihat adab seseorang maka lihat yang di atas kita. Maksudnya ada yang tahu gak? Bohong cek tahu nih kayaknya. Maksudnya gitu cek. Jadi kalau kita pengen lihat kebaikan seseorang itu kita harus lihat yang paling atas. Wah, misalkan dia paling banyak sedekahnya, kita harus mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Kanjeng Nabi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Kita berbuat baik walaupun itu sulit lah. Iya. Dan ingat juga kita di sini semuanya saudara. Jadi jangan pernah anggap kita ini bukan siapa-siapa. Ah, dia siapa sih? So asik banget kita nasihatin, enggak. Karena ada hak seorang muslim juga di sana. Kalau dia minta nasihat, kita nasihatin. Kalau dia manggil kita harus jawab. Hak ya. Hak seorang muslim. Gitu. Pam. Tuh. Ya. Berapa ribu nih? Udah belajar belum cek? Udah santri kayaknya udah dibawa-bawa mulu. Alhamdulillah inilah baru hafalan dikit-dikit, tapi masih gimana ya, masih pusing. Iya. Susah kalau buat nangkap hafalan lah. Aduh cek. Itu gimana tuh cek? Apa udah punya apa cara buat nangkalnya itu gak? Belum gimana ya? Mau hafalannya susah lah. Iya. Coba Bel, nasihatin dong, cek dong. Kayaknya emang lagi galau banget. Kalau Pap kayaknya. iya. Banyak pikiran. Iya. Kurang ada motivasi dari seorang ya. Kata Ustaz Manhar gini cek, anal qori wallah yahdi. Itu beliau dapat dari gurunya yang ada di pelosok. Saya hanya membaca, saya hanya belajar dan Allah yang akan memberikannya. Jadi dari sini kita paham sebenarnya kalau kita tuh di sini cuman tujuannya buat apa sih? Buat untuk ilmu, belajar. Nah, paham nggak pahamnya itu kehendak ilahi. Allah yang tahu. Itu. Siapa tahu dalam waktu bisa paham ya. Iya. Kemanfaatan ilmunya seorang itu nggak bisa diketahui ketika dia langsung dari selesai pelajaran. Tapi keberkahan itu bisa diketahui ketika dia membutuhkan ilmu tersebut.